Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Arwan Ahmad Khairuddin. Saya staf pengajar di jurusan Teknik Informatika UII. Ya, kali ini kita masih dalam seri mencicipi pemrograman berorientasi objek. Jadi kita di bagian 2. Oke, jadi mungkin selama ini ketika Anda belajar BPO, Anda akan diajari membawa dari objek kemudian dalam tanda kutip dipaksa ke pemrograman, ya katakanlah. Kalau saya selama ini contoh yang paling banyak disampaikan adalah misalkan mahasiswa gitu ya. Kemudian mahasiswa ini punya atribut nama, punya atribut tangan, kaki, kemudian hidung, mulut dan sebagainya. Nah, kemudian punya behavior atau mampu berjalan, mampu melihat, mampu makan, tertawa dan sebagainya. Tapi bagi saya nampaknya itu sedikit tidak logis gitu ya, karena dalam penerapan sebenarnya proses kita tidak seperti itu. Kita bukan melihat objeknya apa kemudian kita merancang atribut dan metodenya, tapi kita melihat kasusnya seperti apa, kemudian baru kita rancang kelasnya seperti apa, atributnya seperti apa, kemudian metodenya apa sih yang dibutuhkan. Oke, maksud saya seperti ini ya. Jadi saya akan memulai dengan sebuah kasus sederhana. Ini sebuah kasus yang simpel ya. Misalkan dulu Mike Tyson dalam akhir karirnya itu pernah melawan seorang petinju yang hebat juga, namanya adalah Holyfield gitu. Nah, jadi misalkan di sini kita pengen memodelkan ya Mike Tyson ini meninju Holyfield. Nah, yang biasa kita lakukan dalam melakukan pemrograman berorientasi objek ya, biasanya kita mulai dari kasus dulu gitu. Jadi ada kasus apa, kemudian baru kita modelkan kelasnya. Maka di sini kita mulai dari kasus ini ya, Mike Tyson meninju Holyfield gitu. Kita pengen modelkan itu dalam sebuah pemrograman gitu. Nah, kita lihat di situ ada Mike Tyson, ada Holyfield gitu. Dua-duanya itu adalah sama-sama seorang petinju gitu ya. Jadi seorang petinju yang mungkin kita bisa sebut petinju, bisa sebut sebagai manusia. Ya, oke. Jadi di sini kita buat sebuah diagram. Nah, ini nanti akan kita sebut kelas diagram, tapi kelas diagram yang saya buat kali ini tidak lengkap gitu ya. Tidak ada public, private-nya dan sebagainya. Yang penting di sini kita punya dasar dulu ya, bahwa tahu bahwa ini adalah sebuah struktur dari kelas diagram. Oke. Jadi Mike Tyson meninju Holyfield. Mike Tyson dan Holyfield adalah sama-sama manusia. Nah, mereka punya perbedaan apa? Perbedaannya adalah yang satu manusia itu namanya Mike Tyson, yang satu manusianya namanya Holyfield. Nah, berarti di situ ada atribut namanya adalah nama gitu. Oke, terus di situ kata kerjanya apa? Meninju. Berarti behaviornya adalah meninju. Ya. Oke, jadi selesailah ya proses pemodelan kelas. Jadi kita punya model kelas ya, punya sebuah kelas manusia. Di sana ada atribut yaitu nama, kemudian behavior yaitu meninju. Jadi sekali lagi pendekatan saya adalah pendekatan yang praktis ya, artinya bahwa ini yang juga biasa kita lakukan dalam pengembangan software. Jadi kita tidak berpikir bahwa manusia itu punya apa ya, sekali lagi kita tidak berpikir manusia punya tangan, punya kaki, kemudian punya mulut, kemudian di situ behaviornya adalah makan dan sebagainya. Ya, tapi yang biasa kita lakukan dalam pengembangan software adalah kita mulai dari kasusnya. Ya, katakanlah kita pengen memodelkan ya dosen mengajar mata kuliah ya, berarti ya bentuknya sama seperti ini. Nanti kita akan punya sebuah kelas dosen ya. Di sana mungkin atributnya adalah nama, kemudian behaviornya mengajar gitu. Kemudian ada kelas lain ya, mata kuliah. Di situ atributnya adalah nama mata kuliah, misalkan seperti itu.
Oke, kita kembali ke kasus ini. Jadi di kasus ini sekali lagi kasus yang Mike Tyson meninju Holyfield, ya, dua-duanya sama-sama manusia, perbedaannya adalah di namanya, kemudian behaviornya adalah meninju. Oke, jadi bagaimana kita akan memodelkan ini dalam Java? Jadi sebelumnya kita punya cicipan 1 ya, berarti sekarang karena kita kedua kalinya mencicipi, berarti namanya adalah cicipan 2. Oke, cicipan 2 ini kita tutup saja. Ya. Nah, mungkin ada baiknya bahwa seperti pada cicipan 1 kita punya sebuah main class gitu ya, untuk nanti melakukan ya proses awalnya semua dari situ. Jadi kita tidak mencampur antara mana yang main class, mana yang kelas yang akan kita buat. Oke, jadi kita buat main classnya ya, tipenya adalah kelas, abstrak class dan sebagainya. Tapi yang lain Anda tidak perlu tahu sekarang ya, nanti pada saatnya Anda akan belajar ya. Jadi class name-nya adalah main, kemudian klik OK ya. Jadi masih diarsir karena belum ada isinya dan karena belum dikompil gitu ya. Oke, kita open editornya, kemudian kita melihatnya ya. Oke, kita tinggalkan ini dulu gitu ya. Mungkin kita tuliskan public static void main. Ya, ini dulu aja ya. Kemudian kita bikin kelas lain ya. Tadi kelas kita apa? Oh, kelas kita adalah manusia ya. Berarti kita di sini akan buat sebuah kelas, namanya adalah kelas manusia. Oke. Nah, oke, kita edit ya. Klik kanan, open editor ya. Kemudian ini hilangkan template-nya. Oke, kemudian kita kembali ke tadi. Jadi kelas manusia itu ada atribut nama. Nah, nama ini kira-kira tipenya apa? Nama pasti kumpulan karakter kan. Jadi dia tipenya adalah string ya. Jangan lupa menuliskan string di Java itu S-nya gede ya. Nah, untuk nama variabel ya itu semuanya kecil ya. Kecuali kalau misalkan ada dua kata, misalkan nama petinju. Nah, berarti untuk kata-kata selanjutnya huruf pertamanya gede, tapi kita selalu membiasakan untuk membuat variabel itu nama huruf pertamanya adalah huruf kecil. Oke, kemudian di sana ada meninju. Oke, berarti meninju adalah method, maka public void meninju ya, meninju ya. Kalau Anda lihat itu juga kata huruf pertamanya adalah menggunakan huruf kecil gitu ya. Ini meninju. Nah, mungkin ada bagian yang nanti akan kita pelajari secara lebih spesifik, tapi sebut saja ini namanya adalah konstruktor. Ya, konstruktor adalah bagian yang pertama kali akan kita akses gitu ya. Oke. Bagian yang akan pertama kali kita akses, sekali lagi mohon maaf, yang akan kita akses ketika kita akan membuat objek objek manusia. Oke, seperti apa ya nanti ya. Oke, jadi public, kemudian manusia, kemudian mungkin string nama, oke. Jadi di sini Anda lihat bahwa ada kata-kata this. Apa itu this? Ya, this adalah sebuah kata kunci atau keyword yang menunjukkan bahwa setelah titik ini ya, dalam hal ini adalah variabel. Variabel ini diambil dari kelas tersebut ya, this class gitu kan. Di kelas ini ya. Jadi yang nama petinju ini adalah atribut dari kelas this gitu ya, kelas this class gitu kan, dalam hal ini kelas manusia. Kemudian nama ini diambil dari input yang dimasukkan dalam konstruktor ini. Jadi nantinya ya, oke,
Oke, nanti Anda akan lihat prosesnya seperti apa. Jadi kita akan mengeset nama petinju ini sama dengan nama yang akan kita masukkan sebagai input dalam konstruktor manusia. Nah, kemudian mungkin meninju ya. Oke, mungkin ini siapa yang ditinju, mungkin dia aja dibikin aja ya. Ya, oke. Jadi ya, this nama petinju meninju ya kan, meninju petinju lain ya. Oke, kenapa seperti ini ya, mungkin nanti juga Anda akan pahami seiring berjalannya waktu dalam video-video selanjutnya. Jadi sekali lagi, this nama petinju ini menunjuk pada kelas ini. Jadi nanti objek ini namanya siapa, kemudian nanti ada objek lain yaitu yang akan kita ambil sebagai petinju lain ini, kemudian kita ambil namanya saja. Oke, lebihnya mungkin nanti akan kita ilustrasikan dengan BlueJ ini ya. Oke, jadi kita compile dulu. Oke, no syntax error ya, aman ya berarti ya. Oke, terus kita menuju ke sana ya, atau mungkin ke sini dulu. Oke. Oke, jadi kita sudah punya manusia ya. Oke, misalkan ini, oh tadi kita pengen buat Mike Tyson. Oke, mungkin Anda di sini perhatikan names of instance ya. Jadi ini kita akan buat sebuah objek yang akan kita simpan di memori. Nah, kemudian objek-objek itu nanti sifatnya sama, memegang sifat dari kelas manusia ini gitu ya. Jadi semua method yang ada di kelas manusia juga dipunyai oleh instance ini ya. Dan yang bawah ini adalah konstruktornya. Jadi konstruktor itu karena tadi dia punya sebuah input yaitu string, berarti dia akan minta sebuah input string. Dalam hal ini kita pengen namanya dia adalah Mike Tyson gitu ya. Oke, kemudian kita klik OK. Ya, ya Anda lihat di sana ada Mike Tyson gitu ya. Mike Tyson dia adalah manusia. Oke, kita pengen ada Holyfield juga kan? Holyfield. Ini. Ya, oke, ada Holyfield. Nah, ini tadi kasusnya adalah Mike Tyson ini meninju Holyfield gitu. Nah, jadi sekarang kita void meninju manusia. Meninju manusianya siapa? Oh, tadi ini kan. Objeknya adalah Holyfield ini ya. Instansinya adalah Holyfield. Nah, berarti oke ya, Mike Tyson meninju Holyfield. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Oke, sekarang misalkan Holyfield gantian mukul Mike Tyson gitu. Oh, ini nama instansinya adalah Mike Tyson. Nah, berarti Holyfield sekarang objek Holyfield, instance Holyfield ini meninju instance Mike Tyson gitu ya. Oke. Jadi seperti ini ya. Oke, jadi seperti itulah sedikit cicipan dengan menggunakan visualisasi dari BlueJ. Nah, sekarang kita akan coba terapkan itu di dalam main ya, kelas main ya. Kita punya dua instance ya. Jadi manusia Mike Tyson sama dengan new manusia ya, kemudian manusia Holyfield sama dengan new manusia ya, Holyfield gitu. Nah, kemudian Mike Tyson meninju Holyfield. Oke ya. Oke, kita compile ya. Di sana sudah terbentuk ya bahwa main ini memakai kelas manusia. Kita jalankan mainnya, Mike Tyson meninju Holyfield. Jadi inilah kalau dari segi codingnya seperti ini, kalau dari visualisasinya ya seperti tadi gitu ya. Jadi inilah
cicipan yang kita cicipi ya. Jadi kali ini kita sudah mencicipi PBO gitu ya, pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini kita sudah mencicipi untuk membuat objek-objek yang berbeda dari sebuah kelas yang sama gitu ya. Oke, jadi pengembangannya seperti apa kita akan lanjutkan dalam video selanjutnya. Oke, dari saya cukup sekian ya, untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komentar di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.